Baik, perkenalkan nama saya Alam Lestari Mojo dengan NIM 19010602127. Di sini saya akan menjelaskan isi dari PPT saya dengan judul analisis aspek teknik, sosial, lingkungan dan ekonomi dalam pemilihan lokasi embung kecil di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, latar belakang. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Air baku merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam melakukan segala aktivitasnya sehari-hari. Namun dalam pemenuhan kebutuhan akan air baku tersebut, terkadang menemui kendala dalam hal kualitas maupun kuantitas air yang ada. Di samping itu, masih kurangnya sarana dan prasarana air baku yang ada juga menjadi kendala pemenuhan kebutuhan akan air baku, terutama di daerah-daerah. Pemenuhan kebutuhan air baku di Provinsi Nusa Tenggara Timur dirasa sangat mendesak untuk ditangani secara serius. Hal ini mengingat kondisi daerah yang sering mengalami kekeringan, terutama pada musim kemarau, di mana musim hujan relatif pendek, yaitu bulan Desember sampai Maret, dan selebihnya musim kemarau. Curah hujan tahunan rata-rata 1.200 mm dan intensitas yang tidak menentu, serta topografi pegunungan dengan hutan sabana mengakibatkan pendapat daerah kering yang sulit air harus mendapatkan perhatian dan penanganan. Untuk menjawab tantangan tersebut di atas, maka pemerintah baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terus memprogramkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung di seluruh pulau yang ada. Yang berikut tujuan, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi embung kecil di Pulau Sabu. Kemudian untuk mengetahui lokasi ideal mana dia dalam pembangunan embung di Pulau Sabu. Yang berikut manfaat, yaitu menyediakan air untuk mengairi tanaman pada musim kemarau, meningkatkan produktivitas lahan, intensitas tanam, dan pendapatan petani di lahan tak ada hujan, mencegah atau mengurangi luapan air pada musim hujan, serta menekan risiko banjir. Yang berikut bab 2 itu embung. Embung merupakan salah satu macam sumber air yang berasal dari daerah tangkapan air yang terkumpul pada cekungan, yang biasanya dilengkapi dengan intake sederhana untuk memenuhi kebutuhan air. Embung sendiri terbentuk oleh suatu keadaan atau kondisi topografi medan yang sangat spesifik. Di sini ditekankan bahwa suatu embung hanya dapat menyediakan air selama musim kemarau dengan sangat terbatas dan dalam waktu yang relatif pendek. Air tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dengan urutan prioritas, yaitu penduduk, ternak, dan sedikit kebun. Jumlah kebutuhan tersebut akan menentukan tinggi tubuh embung dan kapasitas tampung embung. Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung air hujan untuk persediaan satu desa di musim kering. Oleh karena itu, setiap akhir musim hujan sangat diharapkan kolam embung dapat terisi penuh air sesuai desain. Pengembangan sistem embung dapat dikategorikan sebagai embung irigasi dan embung kecil. Embung irigasi sendiri berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bagi daerah irigasi pada saat tidak ada lagi hujan yang turun atau setelah musim hujan berakhir. Embung kecil berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk, air minum ternak, dan menyiram tanaman di pekarangan. Dalam mendesain suatu embung, ada berbagai langkah yang perlu ditempuh, yaitu penentuan lokasi, pengukuran atau penyelidikan geoteknik, penentuan tata letak, analisis hidrologi, penentuan tipe atau tinggi tubuh embung, dan desain bangunan serta jaringan distribusi. Sedangkan untuk pemilihan lokasi embung perlu juga diperhatikan beberapa aspek yang sangat menentukan dalam pembangunan embung, misalnya aspek teknis, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Aspek teknis sendiri pada pemilihan lokasi embung sangat berhubung dengan ukuran atau dimensi embung, stabilitas bangunan, faktor yang berpengaruh terhadap umur embung, serta operasi dan pemilihan embung. Aspek teknis ini meliputi panjang bentang tubuh embung, kapasitas tampung, vegetasi di hulu lokasi embung, geologi daerah genangan, atau erat kaitannya dengan perlakuan teknis treatment pada tubuh embung.
Suatu pembangunan juga harus memperhatikan aspek sosial, yaitu menggali informasi dari masyarakat, memberikan informasi mengenai keuntungan dan dampak pembangunan bagi masyarakat. Aspek sosial yang berkaitan dalam pemilihan lokasi embung meliputi manfaat embung yang akan dibangun, jarak untuk mendapatkan air baku saat ini, pencapaian lokasi dapat ditempuh dengan roda 4 atau hanya roda 2 atau hanya jalan kaki, serta ada tidaknya sumber air baku atau embung lain di sekitar lokasi calon embung. Aspek lingkungan merupakan dampak adanya pembangunan embung terhadap perubahan pada lingkungan sekitar, terutama yang dapat merugikan lingkungan atau berdampak negatif. Klasifikasi dampak negatif ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu berdampak kecil, sedang, dan berdampak tinggi. Dengan adanya pembangunan embung, tujuan yang diharapkan adalah supaya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pengguna air, terutama masyarakat yang termasuk pada golongan prasejahtera, sejahtera 1, dan sejahtera. Berikut penilaian lokasi embung. Untuk mendapatkan nilai, dilakukan observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi, serta pengumpulan data geologi atau tanah yang didapat dari laporan-laporan yang ada kaitannya dengan penelitian. Beberapa aspek yang dilakukan untuk penilaian yaitu aspek teknis, sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan. Aspek teknis sendiri meliputi pengukuran bentang tubuh calon embung, kapasitas tampungan, geologi daerah genangan, posisi atau elevasi rencana embung terhadap desa, tutupan lahan daerah aliran sungai, serta jarak embung dari akses jalan yang ada. Aspek sosial terbagi atas pemanfaatan embung yang akan dibangun, jarak untuk mendapatkan air baku saat ini, kemudahan pencapaian lokasi dengan modal transportasi, serta ada tidaknya sumber air baku di sekitar. Sedangkan aspek ekonomi diukur berdasarkan status penerima manfaat embung pada umumnya. Di samping aspek utama tersebut di atas, sangat penting juga diperhatikan aspek status lahan lokasi calon embung yang akan dipilih, karena aspek ini menjadi penentu dalam scoring embung kecil dengan parameternya apakah lahan tersebut dapat dibebaskan dengan ganti rugi atau upacara adat, atau dapat dibebaskan dengan surat hibah. Dari hasil penilaian terhadap embung, EIMO memperhatikan bahwa nilai total yang dicapai adalah 66 dengan perincian untuk aspek teknis memperoleh poin 34, aspek sosial 17, aspek lingkungan 7, serta aspek ekonomi memperoleh poin 8. Dengan demikian, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap poin dan aspek-aspek tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, aspek teknis, yaitu bentang tubuh embung ukuran dari 100 meter dengan kapasitas tampung mencapai 15.000 sampai 25.000 mm. Kondisi geologis daerah genangan memenuhi syarat teknis. Dengan elevasi posisi embung lebih rendah dari desa atau lahan, vegetasi tutupan lahan daerah aliran sungai, terutama di hulu embung dengan kondisi sedang, di mana terdapat lahan kebun tak ada hujan. Sedangkan akses jalan masuk menuju lokasi embung dari jalan utama mencapai kurang lebih dari 1.300 meter, sehingga tidak mengalami kendala dalam hal melakukan operasi dan pemeliharaan embung. Kemudian yang berikut aspek sosial. Embung ini rencananya akan dimanfaatkan sebagian besar untuk mengairi kebun atau sawah di daerah layanan. Jarak untuk mendapatkan air baku bagi masyarakat selama ini kurang dari 500 meter, sedangkan pencapaian ke lokasi embung dapat ditempuh dengan menggunakan mobil atau roda 4. Berikut aspek lingkungan. Dengan adanya rencana pembangunan embung ini, dampak lingkungan terhadap lingkungan sekitar tidak terlalu signifikan, sehingga tidak sampai merubah habitat lingkungan embung dan sekitarnya. Berikut aspek ekonomi. Status penerima manfaat dari embung ini umumnya adalah masyarakat yang berada di sekitar embung, yang dalam kondisi keluarga saat ini dapat digolongkan pada keluarga sejahtera 1. Yang berikut bab 3 kesimpulan. Dari uraian dan analisis di atas, maka kesimpulannya adalah faktor-faktor atau aspek-aspek yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi embung kecil di Pulau Sabu adalah aspek teknis, sosial, lingkungan, dan aspek ekonomi. Di samping itu, penting juga diperhatikan adalah aspek status lahan, karena aspek ini sebagai penentu dalam penentuan lokasi embung. Yang diperhitungkan dalam aspek teknis meliputi bentang tubuh embung, kapasitas tampung, geologi daerah genangan, posisi rencana embung, tutupan lahan, das, dan jalan akses menuju lokasi embung. Sedangkan pada aspek sosial meliputi manfaat embung yang akan dibangun,
jarak untuk mendapatkan air baku saat ini, pencapaian lokasi serta ada atau tidaknya sumber air baku di sekitar embun yang akan dibangun. Kemudian berdasarkan hasil analisis scoring terhadap 9 lokasi embung yang dianggap paling ideal untuk dibangun di Pulau Sabu adalah yang mempunyai nilai scoring tertinggi. Adapun susunan embung dari nilai scoring yang terbesar yaitu embung Kili 84, Hangalui Hara 82, Hakepaka 81 dan Lobala 81. Demikianlah hasil presentasi penjelasan video PPT saya. Terima kasih.